Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. Welcome back to English Virtual Learning today with me, Retna Megasanti, or you may call me Mem Mega. How is your life today? Alhamdulillah, I hope you are always healthy and happy. Well, students, before starting the lesson, let's pray first. Hopefully that the lesson today will be running well. Okay, thank you for praying. Now, get ready yourself to study English and enjoy learning. Today is the second meeting for the material of Unit 1, that is, let's write report. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi kita Unit 1, yaitu menulis laporan. Pada hari ini, kita masih akan belajar tentang menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Kita juga akan belajar bagaimana menyusun teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Nah, what are the goal learning? Jadi apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran untuk materi ini, setelah mempelajari materi Let's Write Report, kalian diharapkan dapat menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari penulisan laporan dengan benar. Tujuan berikutnya, nanti dengan diberikan contoh laporan sederhana, kalian dapat menyusun teks laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Well, students, I want to ask you, do you still remember what material that you had learned in the first meeting with Miss Rani? Nah, okay. What have you learned in the first meeting? Data 1, the definition of report. And then the social function of report. Next, the components of report. Those are cover and main report. Pada pertemuan pertama di pekan yang lalu bersama Miss Rani, kalian sudah mempelajari tentang definisi dari laporan. Kalian juga sudah mempelajari tentang fungsi sosial dan komponen laporan yang berupa sampul dan juga isi laporan, yaitu bab 1, introduction. Now, let's move to chapter 2, that is discussion. In bahasa Indonesia, bab 2 adalah pembahasan. Chapter of discussion or content is a part of representing fundamental report. This part explains the root of the problem discussed. This chapter discusses the answer of all questions in problem statement which have been given in chapter 1, introduction. It is more logical and chronological when the sections are written based on the question or purpose of the study. Pada bab 2 ini, kita akan membahas semua pertanyaan yang sudah disampaikan pada rumusan masalah di bab 1 pendahuluan. Nah, in chapter 2 discussion, you can give explanation of problem discussed, analysis and interpretation, illustration or example, table, scheme, and picture if any. Selanjutnya, kalian juga bisa memberikan penjelasan pada masalah yang dibahas. Analisis dan interpretasi, ilustrasi atau contoh, tabel, gambar, jika diperlukan. Now, let's move to chapter 3, closing. Bab 3 adalah penutup. This is the last part of the main chapter of the study.
It contains the conclusion of the problem that has been discussed and suggestions for others. Jadi bagian penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Conclusion. It contains the conclusion from the result of the research which has been discussed. Conclusion represents the problem answer opened in introduction. Jadi pada kesimpulan ini memuat tentang jawaban singkat pada pertanyaan yang sudah disajikan di rumusan masalah pada bab 1. Jadi, jika rumusan masalah itu misalkan di bab 1 ada 3 pertanyaan, berarti nanti kesimpulan ini juga akan memberikan penjelasan tentang ketiga pertanyaan tersebut. Next suggestion. It requires to be submitted to the reader. Saran ini ditujukan untuk para pembaca, baik itu pembaca seperti kalian para siswa, juga untuk lembaga sekolah misalkan, dan instansi tertentu. Well students, those are the main component of report. Okay dear students, let's continue to the last component of report, that is bibliography atau daftar pustaka. It contains the list of references used as basic theory or source of the study or report. It can be the list of books, magazines, and also articles used as a references to analyze the data and discuss the problem. Pada daftar pustaka ini berisi tentang rujukan, referensi, literatur dalam penyusunan laporan. Bisa itu kita ambil dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, dan juga dari website. Oke, jangan lupa juga kita cermati cara penulisannya ya. Untuk daftar pustaka, kalau kita mengambilnya dari buku, kita akan menuliskan nama penulis dulu, terlebih dahulu. Berikutnya, tahun penerbitan. Berikutnya adalah judul buku, kota, dan nama penerbit. Jika kita mengambil referensi dari jurnal, surat kabar, atau majalah, kita akan menuliskan nama penulisnya terlebih dahulu. Berikutnya tahun penulisan, berikutnya judul artikel, kemudian nama majalah atau nama surat kabar ataupun jurnal, berikutnya adalah tahun. Oke, kalian juga harus mencermati cara penulisannya ya. Jika kita menuliskan referensi dari sebuah buku, kita akan menuliskan nama penulis terlebih dahulu, diikuti tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Jika kita mengambil referensi dari jurnal, surat kabar, atau majalah, kita nanti akan menuliskan nama penulis terlebih dahulu, tahun terbit, judul dari artikel, kemudian diikuti oleh nama surat kabar atau nama jurnal, berikutnya ditulis edisi atau volume keberapa, berikutnya adalah halamannya. Yang terakhir, jika kita mengambil dari website, cukup kalian tuliskan alamat web tersebut dan judul artikelnya. The last is appendixes. Appendixes contain material that is too detailed to include in the main report, such as long mathematical derivations or calculations, detailed technical drawings, or table of raw data. It can be used to clarify the report content. The content should be summarized and referred to at the appropriate point in the body of the report. Pada bagian akhir ini, memuat data tambahan pendukung laporan, seperti contoh formulir, brosur, foto-foto kegiatan, dan juga nota-nota yang diperlukan untuk penulisan masalah. Well students,
Those are the text structure of the report. Now, let me explain about language features atau ciri-ciri kebahasaan. Report is written in a context tend to be structured, formal, objective, impersonal, complex, and contain technical language. Jadi laporan ini disusun secara terstruktur dan sistematis dan berisikan tentang bahasa teknis. Nah, yang dimaksud dengan bahasa teknis di sini, misalkan kalian berada di jurusan pemesinan, ketika membuat laporan job training, ada beberapa bahasa yang kalian gunakan di sana. Misalkan ada istilah bubut, phrase, CNC, las, dan sebagainya. Begitu juga ketika kita atau kalian berasal dari jurusan otomotif. Nah, mungkin nanti ada istilah yang berhubungan dengan tune up, pembersihan busi, dan sebagainya. Next, avoiding certain types of language such as slang terms and constructions, as well as strong expressions of opinion and attitude. Hindari penggunaan bahasa-bahasa gaul. Kita gunakan bahasa formal untuk menulis laporan. Hindari juga penggunaan singkatan seperti didn't, won't, and etc. The use of passive voice. It is suggested use of passive voice allows writers to foreground what was done rather than who did it, thus making the writing less personal. Berikutnya unsur kebahasaan yang digunakan di sini adalah kalimat pasif, di mana ini tidak menitik beratkan kepada pelaku, akan tetapi menitik beratkan pada kegiatan yang dilakukan. Contohnya, this report was commissioned to review bla bla bla. Or conclusions that can be drawn are bla bla bla. Oke, students, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak yang baik, kita bisa membuat kesimpulan di sini. What you have learned today is definition, social function, text structure, and language feature of writing report. Anak-anakku yang hebat, semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Ingat, belajar disertai dengan niat yang ikhlas akan menghasilkan ilmu yang berkah. Oke, tetap get ready live to study English and we will see next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.